inspirasi dan motivasi dari Infinity Ministry. Di sini Anda akan mendengarkan banyak firman Tuhan yang menginspirasikan hidup Anda dan akan menghadirkan motivasi-motivasi baru untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman itu di dalam kehidupan Anda. Bersama saya Pendeta Roni Rahandra dalam tema Kobarkan Api Penginjilan. Saudara yang terkasih, penginjilan adalah usaha atau tindakan untuk menceritakan atau memberitakan Injil kepada orang lain. Sementara Injil adalah kekuatan Allah, firman Allah yang sanggup memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Seperti ada tertulis di dalam Perjanjian Baru surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saudara yang terkasih, dunia lagi mengalami masa pandemi. Manusia diperhadapkan dengan masa sukar, masa sulit, karena dalam waktu secepat ini masalah datang dari berbagai segi kehidupan melanda kehidupan manusia. Rasa takut, panik, cemas menjadi sesuatu yang bercampur di dalam perasaan dan pikiran manusia. Dalam hati mulai bimbang, mulai tidak memiliki harapan, dan punya ketakutan yang sangat besar untuk melihat hari esok. Karena hari esok menurut pandangan mereka tidak ada kepastian dan tidak ada jaminan. Dalam situasi seperti inilah Injil harus diberitakan. Ya, ini adalah momen yang paling baik untuk kita melakukan yang namanya penginjilan. Karena mereka membutuhkan yang namanya kekuatan. Kekuatan yang memberikan mereka jaminan untuk mereka merasakan kelegaan. Mereka merasakan kebebasan dalam setiap tekanan-tekanan yang mereka alami. Mereka rindu mendapatkan sebuah kepastian tentang hari esok yang saat ini sepertinya gelap bagi mereka. Kekuatan supranatural dan kekuatan itu hanya datang dari Allah lewat Injil yang kita sampaikan. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita memberitakan Injil? Sesuatu yang mudah, sesuatu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kapan? Pada saat kita mengalami kasih karunia Tuhan, pada saat kita mengalami yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita menyadarinya, akan muncul dalam hati kita kerinduan atau keinginan untuk menceritakan itu kepada orang lain. Nah, momen itulah yang disebut dengan penginjilan. Mari kita perhatikan dan kita pelajari peristiwa yang ada dalam Alkitab, di mana seorang wanita Samaria mengalami kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan dia. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan 41, di sana kita baca dan kita temukan percakapan singkat tetapi bermakna antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Wanita Samaria adalah wanita yang dibenci dan tidak disukai oleh orang-orang sekotanya karena sikap dan gaya hidup yang tidak benar. Dan dia benar-benar dikucilkan oleh semua orang. Namun pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, kebenaran-kebenaran yang dibagikan, kasihnya dia rasakan, dan dia mendapatkan sesuatu pengalaman baru dalam hidupnya. Segera dia pergi ke kota Samaria dan dia menceritakan kepada semua orang di Samaria tentang perjumpaannya dengan Tuhan. Ya, wanita Samaria sudah mengalami kasih dan setia Tuhan. Dia tidak mau peduli lagi dengan apa kata orang dan tidak mengingat-ingat masa lalunya. Dengan segera dia pergi dan dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang sekotanya, dan orang-orang sekotanya pun bertobat. Dapat dikatakan di sini bahwa dia memiliki semangat penginjilan. Api penginjilannya lagi berkobar-kobar sehingga dia pergi dan membawakan kabar keselamatan kepada banyak orang, dan banyak orang pun akhirnya bertobat. Kesimpulan sekaligus menjadi bahan renungan kita pada sharing kali ini adalah kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kebaikan dan kasih setia Tuhan itu begitu nyata dan sempurna dalam kehidupan kita.
Injil yang adalah kekuatan Allah sudah kita alami dalam kehidupan kita. Dan sudah kita rasakan. Itu terbukti dengan kita diberikan kekuatan untuk melewati masa sukar dalam kehidupan kita. Ini saatnya kita mau bangkit. Kita pergi dan menceritakan tentang semua kebaikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kobarkan api penginjilan dalam hatimu, kobarkan rohmu untuk melayani Tuhan, dan pastikan ada jiwa yang diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.